yang juga kemudian menjadi sesuatu yang kami sesalkan. Kalau sekiranya, kalau hitung dari jam 9 sampai jam 3 subuh itu kurang lebih 17 jam. Dalam rentetan belasan jam ini, kalau misalnya saja di jam-jam tertentu Pak Dokter ada datang, mungkin ada dialog dengan suaminya, ini bisa dijelaskan kembali. Saya bawa dia jam 9 pagi itu sampai dia masuk di UGD, sampai bawa ke ruangan bersalin, itu tidak ada apa-apa. Orang mau layani juga, macam ke ruangan, disuruh saya pergi beli buat perangsang. Keluarga almarhumah Ibu Marta Ngurmetan yang meninggal dunia pada saat proses persalinan di Rumah Sakit Martin Inday, Jayapura, akhirnya angkat bicara. Saat ditemui Tribun Papua di rumah duka pada Senin 29 Desember 2025, Frans Koromat sebagai perwakilan keluarga sekaligus orang tua angkat almarhumah membeberkan kronologi lengkap. Frans menyatakan kekecewaan mendalam atas dugaan kelalaian medis yang terjadi. Kesempatan yang baik ini perkenankan saya memberikan sedikit informasi atau semacam penjelasan. Almarhum ketika datang ke rumah sakit Martin Inday tanggal 26 kurang lebih jam 9.15 atau 20 menit. Persisnya datanya ada di rumah sakit, tapi sekitar itu diterima dengan baik sekali di depan di UGD, diberikan pelayanan yang patut bagi pasien seperti ini di UGD, di ruang khusus di UGD yang khusus bagi ibu-ibu hamil. Di situ sudah ada pelayanan terbatas di situ, mungkin dilakukan pemeriksaan pembukaan dan lain-lain. Didapati bahwa kondisinya memang masih statusnya masih pembuka satu. Dari situ kemudian diarahkan almarhumah bersama suaminya menuju ke ruang kebidanan, ruang perawatan kebidanan di belakang. Itu kira-kira dari UGD ke belakang itu sekitar kalau kita ukur-ukur ya 200-an meter begitu dari depan ke belakang. Itu jalan sampai di ruangan. Setelah tiba di ruangan, almarhumah ini juga diterima dengan baik sekali di ruangan. Diterima dengan baik, diberikan penanganan sebagaimana petunjuk yang disampaikan oleh dokter dari surat rujukan yang dibawa oleh almarhumah dan suaminya. Ada petunjuk di situ cari obat macam-macam termasuk obat untuk merangsang itu. Lalu proses itu jalan. Di situ ada pemeriksaan lanjutan, ada pemeriksaan yang dilakukan di ruang kebidanan itu, diperiksa kembali pembukaannya, tensinya, rekaman jantungnya dan lain-lain, semuanya dalam keadaan baik. Itu kira-kira jam 10.45 atau 10.50 menjelang siang. Lalu kemudian fokus selanjutnya petugas di ruang kebidanan itu adalah melakukan apa yang sudah disampaikan dalam rujukan yang dokter beri, yaitu dilakukan induksi atau perangsang sesuai petunjuk dokter itu dilakukan. Nah, dalam proses ini berlangsung, pasien ini hanya berinteraksi dengan bidan saja. Pak dokter sendiri tidak ketemu langsung, tidak datang langsung jumpa. Itu sejak masuk, dari pagi sampai siang, sore sampai malam, bahkan tengah malam sampai ke dini hari, seperti itu. Lalu proses itu jalan ya mungkin seperti yang rekan-rekan mungkin sudah dapat kronologisnya diceritakan oleh Pak Dokter, itu berlangsung. Nah, dari kronologis itu ada beberapa hal yang memang disambut dan dikerjakan oleh suami almarhumah, tapi ada juga yang tidak, dan itu yang tadi terkonfirmasi dalam rapat tadi itu. Misalnya contoh, selamat siang, dokter menggunakan bahasa medis kepada suami dari almarhumah ini yang awam sekali, yang tidak memahami istilah-istilah yang seperti itu. Karena itu di titik itu ada
ada mispersepsi di situ, ada salah pengertian di situ. Yang dipahami baik oleh suaminya cuma dirangsang. Sementara operasi sesar yang dimaksudkan itu karena menggunakan bahasa medis ya suaminya tidak paham, tidak dijelaskan. Bagian ini tidak dijelaskan. Nah itu yang juga kemudian menjadi sesuatu yang kami sesalkan. Kalau sekiranya, kalau hitung dari jam 9 sampai jam 3 subuh itu kurang lebih 17 jam. Dalam rentetan belasan jam ini, kalau misalnya saja di jam-jam tertentu Pak Dokter ada datang, mungkin ada dialog dengan suaminya, ini bisa dijelaskan kembali. Ini maksudnya apa? Ini artinya apa? Nah, suaminya dengan segala pengertian yang awal, menunggu dan menunggu, melihat kondisi istrinya yang terus merintih kesakitan akibat dari proses rangsangan yang sudah bereaksi melalui obat itu. Berjam-jam, bukan 1-2 jam, berjam-jam dia terus berteriak, merasa kesakitan dalam ruangan penindakan di dalam itu. Yang pertama, dia mau memberi penguatan kepada kakaknya. Penguatan itu dalam arti sempit ya, dia mau berdoa dengan dia. Kedua ya, karena ini sesama perempuan, sama-sama sudah melahirkan, dia mungkin akan menyampaikan hal-hal, menceritakan hal-hal yang mendukung kakaknya, supaya kakaknya tetap stabil, tetap kuat, tetap semangat, dan terus bisa sampai kepada proses-proses persalinan. Sayangnya tidak diizinkan, 2 kali tidak diizinkan. Nah tadi dalam pertemuan itu kan perawatnya kita undang semua, terkonfirmasi semua betul. Memang tidak diizinkan karena pasien dalam posisi sedang diobservasi. Sementara dalam banyak pengalaman hal-hal yang semacam ini, kami paling sering diizinkan boleh masuk. Karena dokter, bidan atau perawat dengan keluarga itu harus ada dalam satu kebersamaan, komunikasi bersama. Kenapa? Karena proses kelahiran itu proses yang punya risiko. Yang kalau tidak dikelola dengan baik, ya bisa saja menimbulkan efek samping, bahkan akibat-akibat yang fatal sekali seperti yang sekarang kami alami. Itu situasi yang terjadi. Dan itu berlangsung sampai sore, ya sebagaimana kronologis yang Pak Dokter sudah jelaskan dalam pertemuan yang lalu di hari Sabtu, kemudian pertemuan tadi penjelasannya masih sama. Problemnya adalah selama sekian belas jam almarhumah ada di rumah sakit, Pak Dokter secara fisik tidak ada di tempat. Pak Dokter tidak ada di tempat. Pak Dokter hanya mendengarkan laporan dari bidan atau perawat yang bertugas di ruang kebidanan itu. Dan di titik itu Pak Dokter nalurinya, inisiatifnya sebagai seorang dokter kebidanan, dokter kandungan yang sudah senior sekali, tidak muncul. Kalau sekiranya muncul dengan isi pikiran berdasarkan pengetahuan yang dia miliki, tingkat resikonya dan lain-lain, pastilah dia akan datang. Jadi Bapak jam berapa dokternya tiba? Dokter tiba itu sudah jam 3. Jam 3 subuh. Pasien sudah di atasnya kritis. Ya di atasnya kritis itu sudah meninggal. Sudah di posisi baru dokter datang. Jadi sebelumnya dengan dokter jaga di UGD itu datang. Dilakukan tindakan kedaruratan tadi yang diceritakan, di pompa jantungnya dan lain sebagainya, dan ternyata sudah tidak bisa lagi. Di titik itulah kemudian dokter datang meminta suami dari almarhumah ini untuk dilakukan tindakan pembedaan. Tapi akhirnya memang tidak bisa dilakukan karena pasien sudah meninggal, sudah tidak bisa ditolong. Bapak tadi kan dari pihak keluarga, dari dinas juga, pihak rumah sakit dan dokter yang menangani langsung melakukan pertemuan. Iya. Dari baru bagaimana dari pihak keluarga untuk minta keadilan untuk ini, Pak? Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh suami dari almarhumah, bahwa keluarga akan mengambil langkah lebih lanjut
langkah lebih lanjut ya sudah pasti langkah penegakan hukum ya, proses hukum. Karena dalam penjelasan tadi ternyata terkonfirmasi secara baik ketidakhadiran dokter selama sekian belas jam itu sama artinya dengan kita anggap itu sebuah kelalaian. Terlepas dari para perawat yang bertugas memberikan laporan per jam, memberikan laporan per 3 jam atau per berapa jam, terlepas dari itu. Tapi kehadiran dokter secara fisik di ruang perawatan itu sesungguhnya kami butuhkan sekali. Kami perlu karena almarhumah ini rasa kesakitannya pasca dimasukkan obat perangsang yang pertama itu sudah terjadi. Dan dia sudah berteriak, merintih-rintih, sudah sebagaimana suaminya jelaskan tadi. Itu bukan sekali dua kali, berkali-kali, berjam-jam. Nah biasanya pada titik ini kan tentu kita akan bertanya kenapa, apa yang sakit, bagaimana dan seterusnya ke sana. Nah bagian ini tidak, itu tidak kelihatan dalam situasi yang terjadi hari itu. Saya bawa dia jam 9 pagi itu sampai dia masuk di UGD sampai bawa ke ruangan bersalin itu tidak ada apa-apa. Orang mau layani juga macam pas ke ruangan disuruh saya pergi beli obat perangsang. Pas saya beli obat perangsang datang dong kasih masuk 1 butir. Dari situ sudah dia poros sakit, dia berteriak. Dokter cuma datang, periksa alat taruh di poro, buka dia paha, isi tangan, kasih keluar bilang tumpukan 3, tunggu lagi 1 jam. Terus pokoknya sepanjang itu dia tinggal berteriak terus sampai terakhir jam 3 lewat. Dia setelah ada suara lagi. Dia punya air ketuban begitu keluar. Karena dia sudah terlanjur terlantang, dokter masuk, dokter marah. Dokter marah, akhirnya saya balik dia lagi miring. Pas saya balik dia miring, langsung balik terlantang untuk mau mengenjang, langsung dia kejang-kejang.